Ya, kalau bicara tentang apakah syair itu musik, syair itu pemusik atau bukan, saya bukan orang pertama. Ya, di kalangan teman-teman Salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrus Salam itu ya. Itu punya kajian. Bahkan dia nulis status tanggal 8 September 3 September 2018 itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka yang bulan Juli ya tahun kemarin 2023 ya, yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu, nanti di ujungnya dibahas tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Daripada dipenuhi nyanyian. Allah mengatakan syu'ara, penyair. Masa disamakan dengan pemusik? Pemusik beda dengan penyair. Para ulama pun dalam kitab-kitab mereka ketika berbicara tentang hukum musik dengan hukum syair berbeda. Ada lagi yang kedua, nyanyian yang memang pakai irama yang telah ditentukan dan suara yang dimerdukan. Khilaf para ulama boleh apa tidak yang kayak ginian nih? Abu Hanifah mengatakan haram. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan makruh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Di video kali ini kita akan membahas video uwah yang membawa nama Ustadz Badrus Salam. Seolah-olah Ustadz Badrus Salam ini menyamakan syair dengan musik. Kita simak videonya kaum muslimin. Ya, kalau bicara tentang apakah syair itu musik, syair itu pemusik atau bukan, saya bukan orang pertama. Ya, di kalangan teman-teman Salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrus Salam itu ya. Itu punya kajian. Bahkan dia nulis status tanggal 8 September 3 September 2018 itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka yang bulan Juli ya tahun kemarin 2023 ya, yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu, nanti di ujungnya dibahas tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim itu. Ya, syair itu disebut nyanyian, bagian dari musik, tentang mengharamkan hukum musik. Dalil yang dipakai syair diterjemahkan dengan nyanyian, bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang. Gitu ya. Nah, jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang mesti ada dasar ilmunya. Nah, nanti habis ini potong lagi nih video saya nih. Nah, kaum muslimin, kita potong di sini dulu biar sesuai dengan ucapan uwah. Jadi uwah tadi menyebut dia bukan orang pertama yang menyamakan syair dengan musik. Sebelumnya sudah ada Ustadz Yahya Badrus Salam, dan ini nggak benar kaum muslimin. Ustadz Badrus Salam itu bicara tentang nyanyian tanpa alat musik saat itu. Jadi wah ini gagal faham, kita lanjut kaum muslimin. Ya, jadi hati-hatilah. Ini sekarang banyak kontainer, ya, kontainer pemburu konten. Ya. Cuma jangan sampai menjadi ahli makiyun, makiyun ahli maki-maki. Ya, nah, itu jadi kita standar aja. Jadi ilmiah aja, ilmiah. Sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, kalau saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, gak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran.
Ya, pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Udah. Tuh ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang yang ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya, dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya salah? Kan jadi masalah. Setelah Nah kaum muslimin, jadi di video tadi Wa ini bertanya-tanya kenapa dia yang salah. Seolah-olah dia korbannya, dan kata Ustadz Muflis Safitra Wa ini suka playing victim. Padahal kita semua tahu pokok permasalahannya itu bukan soal hukum musik. Ustadz lainnya banyak yang membolehkan musik dan kita toleran aja. Pokok permasalahannya itu Wah menyebut Asy'ara surah musik dan Hasan bin Sabit sebagai pemusik di sisi Nabi. Itu yang membuat antum dikritik dan disalahkan oleh para ustadz. Selanjutnya kita simak video Ustadz Badrul Salam tentang nyanyian yang dipotong pendukung Wah tadi. Kita simak videonya kaum muslimin. Saya masih mendengarkan musik Ustadz dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari dan sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra, dan alat-alat musik. Lihat Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda, sayakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Faqila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Nah kaum muslimin, jadi di sini kita tahu bahwa Ustadz Badrul Salam mengharamkan musik. Dan hadis yang disampaikan beliau betul adanya dan ucapan Rasulullah telah terbukti di zaman ini. Kita lanjut kaum muslimin. Hadis ini dari Ibnu Majah, ibu-ibu sekalian. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, ajma'al ulama, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, ya, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma. Sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma. Dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma itu tertolak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Memang Bu ya, kalau ibu terbiasa musik-musik, pas mendengar musik haram, ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik Bu. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Betul kata beliau kaum muslimin, jika kita terbiasa mendengar Al-Quran maka musik itu ya nggak terasa bagus lagi. Kita lanjut kaum muslimin. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya.
Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairul lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim itu. Iya. Nah, kaum muslimin, di video tadi kita tahu bahwa Ustadz Badrus Salam ini sudah beralih dari topik musik ke nyanyian karena dia di awal menukil perkataan Ibnul Qayyim tentang nyanyian. Loh, terus kenapa Ustadz Badrus Salam ini membawa hadis tentang nyanyiannya? Karena musik di zaman sekarang itu nyanyian diiringi dengan alat musik. Lagian Ustadz Badrus Salam membedakan hukum musik dengan nyanyian. Berikut penjelasan beliau tentang hukum nyanyian. Iya. Ada lagi yang kedua, nyanyian yang memang pakai irama yang telah ditentukan dan suara yang dimerdukan. Khilaf para ulama, boleh apa tidak yang keginian nih? Abu Hanifah mengatakan haram. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan makruh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh sering-sering. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la an yamtali'a batnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Yang kedua, tidak boleh berisi maksiat, tapi isinya sesuatu yang sifatnya apa? Memberikan semangat, kebaikan. Nah, kaum muslimin, jadi musik 4 ulama mazhab ijma haram, sedangkan nyanyian atau lagu Imam Syafi'i membolehkan, dan itulah yang dipakai mayoritas ulama sekarang untuk membolehkan nasyid dan lagu. Dan untuk tanggapan beliau tentang suara surah pemusik ini bertentangan dengan uwah kaum muslimin, berikut videonya. Apa benar surat Asy-Syu'ara ayat 224 lah surat musik? Waduh. Silakan buka tafsir seluruh ulama tafsir, tidak ada yang ngomong gitu, Pak. Itu murni pemikiran sendiri. Kata Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan pendapat saja, maka itu hukumnya apa? Haram. Allah mengatakan syu'ara, penyair. Masa disamakan dengan pemusik? Pemusik beda dengan penyair. Para ulama pun dalam kitab-kitab mereka ketika berbicara tentang hukum musik dengan hukum syair berbeda. Dan di Facebook saya sudah menulis sebuah artikel yang berjudul hukum musik tidak sama dengan hukum syair. Saya bawakan di situ perkataan para ulama tentang masalah itu. Nah, kaum muslimin, di sini beliau membantah uwah yang samakan penyair dengan pemusik, bahkan beliau mengharamkan cara uwah menafsirkan Al-Quran. Jadi Ustadz Badrus Salam tidak menyamakan antara penyair dan pemusik. Dan intinya syair dan nyanyian dan musik itu berbeda semua, dan hukumnya beda semua, jadi jangan dicampur adukan jadi asyuaro. Semoga Ustadz Badrus Salam dihindarkan dari fitnah-fitnah yang ada. Dan di sini ana juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.